tonton terus. Dan jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Ya, betul. Ini guys, jadi di Bondowoso tidak kalah dengan kota-kota lainnya guys. Sudah ada stikernya guys. Fresh fruit melon eksotik Bondowoso. Ini kualitas unggulan guys, masuk supermarket. Jadi Bondowoso tidak kalah dengan kota-kota lainnya ya. Kota kecil tapi potensinya banyak. Saya juga dulu pernah buat konten waktu sampean panen itu mas, Golden Apollo yang di Taman Sari ya waktu itu ya. Cuman waktu itu saya buat kontennya itu tidak bersamaan dengan Mas David. Nah waktu itu Mas David agak sibuk ya mas ya, panennya banyak. Nah mumpung sekarang ada kesempatan ketemu dengan Mas David, kita coba tanya-tanya lah. Saya pengen belajar mas, utamanya ini kan termasuk horti mas ya, masuk kategori hortikultura. Nah memang horti ini kalau kita tekuni betul ya mas ya, ibaratnya orang itu, kalau horti itu masuk kategori ibaratnya orang itu berlari. Jadi untuk mencapai tujuan itu cepat nyampe ya mas ya. Tapi kalau gadung jatuh buka. Kalau tanam padi sama jagung itu ibaratnya orang berjalan, jadi mau nyampe nya lama, tapi kalau jatuh cuma sakit, nggak sampai luka. Nah ini kali ini saya mau belajar tentang horti ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa ikut mas, teknologinya mas, dari awal sampai akhir. Soalnya selama ini cuma lihat statusnya Mas David saja di WA itu, kadang sudah Panen. waktunya pemupukan, ya tahunya pas panen. Pas panen ini baru bisa datang. Ini lokasi di Desa Mengo ya mas ya, masuk Kecamatan Pujer. Nah, ini bukan wilayah saya tapi karena mumpung ada waktu sekalian beli melon, tanya-tanya juga Mas David. Ini luas lahannya berapa hektar mas? Jadi kalau untuk total semua mas yang ditanam itu kurang lebih sama lokasi yang di Taman Sari itu, itu kurang lebih 1 hektar lebih. Semua total ya, mas total ya? 1 hektar. Itu untuk melon semua? Melon semua mas. Tapi yang di Mengo ini? Yang di lokasi ini 0,150. 0,150. Itu menggunakan bibit sebanyak kurang lebih 1.500. 1.500 ya. Itu jarak tanamnya berapa mas? Kalau ini kebetulan kan lahan janda, lahan bekas. Oh, lahan bekas. Lahan bekas itu bilangnya lahan janda. Jadi banyak petani bilang itu lahan janda kata petani. Oh gitu. Ya, itu lahan bekas. Lahan bekas kemarin memang lahan bekas sisa cabai mas. Cuma karena ini sebagian lahan sewa yang saya tanam itu. Untuk ngejar target waktunya itu saya kejar ke melon. Melon kan butuh waktunya sebentar. Iya. Oh jadi lahan itu enggak tinggal teruskan saja ya, enggak diolah lagi? Diolah lagi mas, nggak bisa. Kalau melon itu nggak bisa, habis lahan bekas gitu langsung ditanami gitu nggak bisa. Itu harus dilakukan pemuliaan ya? Dilakukan pengolahan tanah. Pengolahan lahan lagi. Terus untuk pupuk yang dipakai mas? Kalau pupuk sih, kalau untuk pupuk dasarnya sih wajib organik. Wajib untuk tanahnya dulu deh. Saya 0,150 ini 1 ton. Itu pakai organik yang di kios atau yang punya mas apa yang punyanya Pak Buarto. Saya selalu pakai kok. Selalu pakai yang produknya beliau ya. Karena memang pupuk organiknya Pak Buarto itu kan sudah lengkap. Ya, ada tambahan kokopitnya juga. Terus terakhir Pak Buarto itu kemarin saya sempat berkunjung ke sana. Sekarang buat itu mas, pembenah tanah itu kan, yang ada 6 kandungan. Itu banyak dibutuhkan petani mas. Lah ya itu benahnya. Itu saya pengen buat konten juga bisa. Itu bagus itu. Harganya sama sih. Iya. Standar masih terjangkau. Besok tak buat konten itu. Nah terus untuk ini mas, ini kan ada 2 jenis ya mas. Ada yang kuning, ada yang hijau. Nah kalau yang kuning ini masuk jenis apa mas? Kalau yang kuning ini jenis golden melon. Golden melon. Banyak orang bilang itu memang melon eksotik namanya. Oh melon eksotik. Ya jadi kelas premium. Kalau yang dulu kan Golden Apollo. Golden Apollo. Ini varietasnya Alisa mas. Alisa. Punya Panah Merah. Oh punya Panah Merah.
Kalau yang tanam dulu itu Apollo. Apollo, Golden Apollo. Golden Apollo. Ini kalau yang dulu saya pernah nyoba, manis memang mas. Semakin lama tambah manis rasanya itu mas. Istilahnya kalau ke tingkat kemanisan rasa itu brick istilahnya. Bridge ya, bridge. Iya. Itu juga ada di konten saya itu, saya masukkan juga bridge-nya itu waktu Iya. dilakukan Tes rasa. ya tes rasa, saya minta videonya ke Mas David. Soalnya dia bisa berkunjung. Cuma bisanya minta mas videonya lewat WhatsApp gitu. Nah untuk yang ini mas, yang hijau ini mas, Kalau yang hijau ini tipe melon rock. melon rock. Ya, istilahnya rock melon. Oh, Daging orange juga. daging dalamnya orange. Dalamnya orange. Oh gitu. Nah pas untuk mengetahui melon itu sudah siap panen apa enggak itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya satu memang umur, Dari umur ya? dari umur. Jadi umur hari setelah tanam ya. Biasanya di kemasan tuh kan ada ya, Mas, ya? Ada memang. Cuma satu dari perform tanamannya juga. Kalau dari bentuk buahnya biasanya nepnya tebal, Mas. Jadi ini nepnya muncul tebal, gitu ya? muncul sudah. Jadi sudah tertutup nepnya. Itu sudah siap biasanya untuk panen. Kalau dari aroma mas, dari apa? Bau gitu? Enggak ada kalau Nggak ada. dari Sama segi ya? bentuk aja. Dari segi bentuk ya. Besarnya Sama dengan melon yang itu ya. sama. Kalau umurnya sebetulnya lebih cepat yang golden. Golden itu ada yang 60 tergantung varietasnya. Kalau yang ini tergantung ketinggian juga. Ketinggian tempat, Ya, lokasi. ketinggian tempat. Kalau yang dataran rendah bisa lebih cepat, seminggu lebih cepat. Kalau yang di sini kan di Bujer, ini kan baru pertama mas. Iya, di agak. Bujer. Oh ini baru pertama Baru kali. pertama kali tanam di kecamatan Bujer. Ini baru pertama kali sudah sebagus ini mas. Apalagi nanti kalau sudah biasa, sudah ketemu kan anehnya kan. Memang lahannya kan iya, agak kan tinggi. medium mas, agak medium kan, agak sedang ya, dataran sedang. Tapi saya lihat ya Ya alhamdulillah. cukup bagus lah mas. Satu pengolahan dasarnya organik, Iya. baru nanti pupuk susulannya itu baru kita menggunakan kimia. Iya. Tapi di satu sisi juga pakai punya pupuk organik cairnya juga pakai. Pakai tambahan ya. Ya, Tambahan pupuk cair juga. kalau Terus untuk pengendalian hama penyakitnya mas? kalau pengendaliannya sangat ekstrim termasuk kalau melon. Iya. Betul. Saya sebenarnya belum pernah tanam horti mas. Cuman cerita dari teman-teman kalau nanam horti itu memang ibaratnya seorang bayi. Iya. Perlu perawatan yang sangat ekstra. Betul. Ini kayaknya ya mas ya. Itu ada Mas Alif itu. Itu rekan saya juga itu. Saya beberapa kali buat konten dengan Mas Alif tadi ketemu juga. Ini pakai produknya Mas Alif juga ini. Pakai juga mas. Pakai fungi. nutrisinya. Oh nutrisinya. Nutrisinya. Kalau funginya sih saya biasanya pakai sederhana aja. Kalau di melon itu yang penting satu ya tepat sasaran. Iya. Jadi pestisida itu bukan karena mahal atau murah ini. Yang penting lebih ke perlakuan. Jadi rolling pestisida juga penting. Pestisida ini juga penting. 6T itu 6 tepat. Betul. Yang penting tepat waktunya, tepat sasarannya, tepat dosisnya itulah. Yang penting Kalau fungi sih biasanya 3 hari masuk. 3 hari sekali. Ya, maksimal minimal jam 7 sampai jam 9. Iya, pagi mas. Kalau untuk hamanya inseknya sore hari dia. Nah, betul itu juga pernah dibilang sama Mas Alif. Jadi kalau untuk mengendalikan penyakit tuh sebaiknya pagi. Kalau untuk hama penyakitnya, hamanya itu sore hari. Karena hama itu biasanya lebih banyak Di sore hari. Nutrisinya lebih jam 7. Pagi juga ya Pagi. nutrisinya ya. Betulnya mixing pestisida itu boleh sih nggak apa-apa, cuma tingkat efektivitasnya kurang. Ya saya tunggal aja, jadi saya pakai fungi, besoknya baru nutrisi, sorenya saya inseknya. Itu sebaiknya jangan dicampur-campur ya Mas. Ya alhamdulillah bisa terselamatkan ya Iya. gitu. Karena kadang orang kan cari praktisnya Mas. Misalkan daripada nyemprot bolak-balik mending jadikan satu. Kadang ada sampai beberapa macam tuh 5 macam pestisida jadikan satu semua. Hanya kita kan tidak tahu tingkat efektifannya pestisida itu. Iya. Makanya lebih baik satu-satu aja. Interval pemupukan itu harus betul-betul pas. Harus Jadi tepat katakan waktunya ya. iya, mulai dari fase vegetatif katakan berapa gram nih per tanaman. Oh, sampai gitu. Iya, ada hitungannya itu mas.
Terutama Jadi terutama di pertanamannya melon itu ya, harus pas. terutama di tanaman buah yang genjah istilahnya kan cepet nih, melon, semangka itu memang cepat. Jadi memang harus diatur asupan nutrisinya. Untuk hara yang dibutuhkan itu harus pas. Untuk pemasarannya sendiri mas, ini nanti diambil atau di pasar lokal mas? Ini saya ada suppliernya sendiri mas. Oh, Jadi ngirimnya memang ke supermarket. masuk ke supermarket. Masuk ke ya? supermarket. Kelas unggulan berarti. Jadi memang aksesnya saya ada supplier, saya sebagai petaninya. Jadi saya partner dengan teman itu memang beliau lebih ke akses pemasarannya. Ada sudah. Karena memang penting mas, pemasaran itu jadi faktor utama. Dulu sih mas belum ada akses ya, karena cuma modal nekat aja dulu kan. Kurangnya wawasan pengetahuan itu yang kurang dulu. Iya. Ya asal tanam habis gitu bingung jualnya. Jelas mas. Karena buah ya, nggak semua orang kan bisa mengkonsumsi. Iya, Kan betul. untuk beli melon semahal ini kan susah kalau Iya. pasarnya sini, kalau di lokalan gitu. Iya. Iya, kalau padi masih bisa disimpan. Kalau ini disimpan tambah lama tambah nyusut, busuk nanti. Ya, siapa yang mau beli kan gitu. Memang pemasaran tuh kalau kita sudah punya pandangan, apalagi kayak tadi ada supplier gitu. Ada Jadi sih. kan kita tinggal menyiapkan buahnya saja ya mas. Ada Ya, produksinya. salah satunya kan untuk memotivasi lah. Jadi untuk memotivasi teman-teman, terutama kaum muda lah terutama. Nah, ini yang saya senang dari Mas David ya ini. Jadi semangatnya itu seperti yang saya bilang dulu ya, semangatnya itu wajib dicontoh Mas. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang ini kan. Karena kan gini mas, kebanyakan kan yang lulusan kadang universitas ya, kadang kan lulusan masih kuliah, inginnya bukan apa ya, membuka atau lapangan pekerjaan. Rata-rata kan ingin kerja ini lah, itu ya rata-rata. Padahal ilmu kompetensi yang mereka miliki cukup memadai. Iya, iya betul. Cuma Iya. nggak mampu untuk menularkan atau Nah, itu lagi. Terus minat untuk jadi Ah. petani ini lagi tambah tahun, tambah sedikit, tambah Tambah menurun. Itulah yang kalau misalkan tidak ada generasi penerus, tuh itu yang repot nanti. Mas. Bisa jadi nanti suatu saat petani punah. Mana pekerjaan sebagai petani itu ya. jadi rebutan nanti Mas. Ya memang profesi petani kan rata-rata banyak di benak orang kan, oh pekerjaan yang panas lah, kotor Iya, itu mas. betul. Padahal apa ya, potensi di bidang pertanian ini sangat menjanjikan lah kalau berani. Ya kalau sudah manajemennya bagus, punya akses pasar, secara teknis budidayanya juga bagus, insya Allah menjanjikan sekali. Iya, betul. Tapi di satu sisi itu mas, kalau biasanya namanya juga usaha ya, apalagi di pertanian ya nggak pasti biasanya. Iya, iya. Memang fluktuasi kalau untuk harga ya, terutama Iya. di hortikultura. Iya, betul. Resikonya juga tinggi. Ya, tapi paling tidak kalau kita sudah bisa mengetahui celah-celahnya mas, kapan waktu Iya, yang benar. pas untuk tanam Iya, melon misalkan pokoknya. atau nanam cabai, itu insya Allah nanti harga paling tidak standar lah Iya. harganya, tidak sampai terlalu. Ya minimal yang mendasar itu kan manajemen pola tanamnya. Iya, Di balik itu ya juga manajemen SDM-nya, pekerjaannya juga. ya, betul, betul. Memang untuk saat ini ya manajemen itu yang paling penting mas. Jadi kita tidak hanya sekedar bertani ya. Ada orang tanam ini karena hasilnya banyak, menggiurkan, iya, ya kan, kita ikut. kebanyakan. Tapi kebanyakan gitu mas, jadi Iya. planningnya kurang, punya action tapi planningnya kurang. Iya. Bahaya itu, Iya. risiko juga. Makanya manajemen usaha tani, analisa usaha taninya itu analisanya yang juga. penting. Iya. Pasang surut sih mas, cuma kalau kita berani untuk lebih bangkit, insya Allah Iya. menjanjikan. Jangan pernah takut untuk mencoba ya mas. Betul. Karena nanti dari pengalaman itu kita akan bisa menganalisa apakah di bulan-bulan ini kita cocok enggak untuk tanam Ya. horti. Analisanya itu harus tepat lah. Ya memang harus seperti itu sekarang ini mas, jadi petani mas. Apa ya istilahnya, tidak hanya sekedar bertani lah, kita harus bertani istilahnya mencetak petani berdasi. Nah, itu yang paling Iya. penting.
Jadi untuk membuang anggapan orang bahwa pekerjaan sebagai petani itu adalah pekerjaan yang kurang apa namanya, kurang istilahnya kurang keren lah kalau bahasa kasarnya tuh. Kalau menurut saya sih keren mas, petani itu keren. Lah betul. Serius. Kalau saya sendiri malah juga beranggapan gitu mas. Kerennya gini mas, apa di suatu sisi banyak yang tergantungkan, terutama pekerja. Pekerja kan terutama untuk di desa-desa banyak menggantungkan harapan untuk mencari nafkah di dunia pertanian. Iya betul. Jadi pada intinya bisa, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Pada dasarnya sih itu. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita juga kontribusinya terhadap negara juga banyak. Coba ada orang nanam padi, ya mau makan apa orang-orang kan, iya mas. Juga misalkan ada yang tanam buah-buahan kayak gini, kita kan masa mau ketergantungan terhadap negara luar terus kan, kita harus mandiri kan gitu. Mudah-mudahan besok-besok bisa buat konten dari awal sampai akhir mas. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa mencontoh ya mas ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa istilahnya kemitraan juga ke Mas David. Iya. Buah-buahan itu kan Memang tujuannya ke depan kan pengen membentuk asosiasi gitu. itu bagus gitu. Kebetulan ini kan pertama juga. Iya. Pertama. Nah, kebetulan saya juga belajar itu dari saya yang di Lamongan. Yang pertama tanam di sini gitu. Oh, yang di Taman Sari itu. Teman Sari juga. Bukan sama saya juga. Yang pertama belajar secara teknis memang ke saya. Gitu. Akhirnya sekarang bisa biarnya bisa dilepas sama itu kan bisa berdiri sendiri gitu. Tapi tetap secara rekan pekerjaan tetap. Ilmu itu harus dikembangkan. Oh benar. Betul. Biar satu, biar ilmunya semakin berkembang, dua, ilmunya biar barokah. Betul. Pahala yang akan terus mengalir itu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi teman-teman yang kebetulan melihat konten saya ini mudah-mudahan bisa terinspirasi ya mas ya. Utamanya yang masih muda-muda ini harus semangat, jangan pernah malu lah jadi petani. Katanya Mas David tadi itu petani itu keren. Iya, jadi itu dulu sekilas. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman lebih, misalkan ada yang pernah tanam melon juga, mungkin bisa sharing nanti di kolom komentar, itu bisa disampaikan juga. Siapa tahu ada yang belum kita ketahui, kita bisa sama-sama belajar di sana juga. Oke Mas David, terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa belajar bareng ya. Utamanya mulai dari awal sampai dengan panen. Jadi tidak cuma panennya toh yang kita bisa datang. Kalau panennya tok gampang. Iya, ya itu. Apalagi ngeliat tanaman kayak gini, oh seger-seger nih. Tapi dari awalnya itu yang susah, masih membabatnya. Oke, jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Mas David atas ilmunya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah dah.